Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Gimana kabar kalian semua pagi ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran fikih pada pertemuan kali ini, seperti biasa kita berdoa bersama dulu. Sekarang untuk pertemuan sekarang dipimpin oleh Anggun. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu Ustadz absen dulu ya. Nah, barangkali ada teman-temannya yang tidak masuk. Yang pertama, Melvin Maulana Asikin Al-Irsyadi, Anggun Andadari. Alhamdulillah kalian sudah masuk semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu seperti biasa kita coba ingat kembali pelajaran fikih materi di pertemuan sebelumnya. Mungkin masih ada yang ingat apa kemarin pertemuan yang sebelumnya, yaitu materi tentang pengertian dasar hukum dan macam-macam binatang yang baik. Alhamdulillah kalau kalian masih ingat, kemarin sudah kita ketahui bersama ya bahwasannya materi pertemuan sekarang yaitu tentang bagaimana menghindari untuk mengkonsumsi binatang yang haram. Oke. Bagaimana supaya kita menghindari untuk mengkonsumsi binatang atau hewan yang haram? Maka kalian mulai dari sekarang untuk membiasakan mengkonsumsi hal-hal yang halal ya, yang disarankan atau yang dianjurkan serta diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pelajaran-pelajaran yang telah lalu bahwasanya kita dianjurkan untuk mengonsumsi hewan yang halal dan baik atau thayyib ya, serta menghindari mengonsumsi hewan atau binatang yang haram untuk dikonsumsi, baik cara penyembelihannya atau cara mendapatkannya atau secara zatnya memang hewan tersebut haram untuk dikonsumsi. Nah, sekarang coba Anggun bacakan kompetensi inti ya, KI satunya yang keras. Kompetensi inti KI 1, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Itu adalah kompetensi inti yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya coba sekarang Nurul Alam untuk membacakan kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasar 1.3, menerima nilai-nilai positif dari ketentuan binatang halal dan haram. 2.3, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi daging binatang yang halal dan menghindari mengonsumsi daging binatang yang haram. Coba Rehan baca indikator pencapaian kompetensi. Di sini kalau kurang jelas. Itu yang bawahnya indikator. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menerima ketentuan dan nilai-nilai positif binatang yang halal dan haram. 2. Membiasakan sikap hati-hati dan hidup sehat dalam memilih makanan yang berasal dari binatang. Baik anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana supaya kita bisa menghindari binatang yang haram untuk dikonsumsi. Karena Anggun tadi sudah, coba sekarang
Susi aja yang baca. Susi baca di situ. Berdiri ya. Ya, saya dari sini sampai sini. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram. Makanan dapat Perhatikan yang lain ya. mempengaruhi Ada pola pikir pertanyaan. seseorang apabila jumlah yang dikonsumsi banyak makanan yang halal. Makanan akan muncul kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif, tetapi sebaliknya apabila jumlah yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang haram tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan perilaku yang negatif. Makanan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Apabila jumlah yang dikonsumsi banyak makanan yang halal, maka muncul kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif. Tetapi sebaliknya apabila jumlah yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang haram, tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan perilaku yang negatif. Makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki banyak bahaya bagi manusia. Contohnya, daging babi terdapat cacing pita yang berbahaya. Mengandung lemak yang cukup tinggi. Darahnya mengandung kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan kehidupan. Supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya, antara lain selektif terhadap makanan yang kalian konsumsi. Misalnya ketika kalian ke pasar atau ke toko-toko membeli bahan pokok, sembako atau makanan-makanan yang siap saji, itu kalau memang ada kemasannya dicek dulu apakah ada label halal atau enggak. Kalau enggak ada label halal, itu dikhawatirkan itu isinya ada makanan yang terindikasi makanan haram. Jadi sebaiknya kalian hindari makanan-makanan seperti itu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasannya makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu tidak hanya makanan-makanan yang bersumber dari rumah kita. Ada kalanya kita jajan di toko atau ketika kalian keluar, di kemasannya kalau memang itu betul-betul makanan yang halal, itu ada label halalnya. Kalau nggak ada itu sebisa mungkin untuk dihindari ya. Misalkan juga nanti seumpamanya kalian ada yang sukses bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu akan susah sekali ya, terutama di negara-negara non muslim. Kalian akan susah untuk mendapatkan makanan yang berpotensi halal ya. Biasanya itu mengandung babi dan sebagainya. Jadi kalian harus hati-hati sendiri. Baik anak-anakku sekalian, agar lebih memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, maka akan kita bentuk menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan materi yang akan kita bahas pertemuan kali ini agar kalian bisa lebih memahami. Dan nanti masing-masing dari ketua kelompoknya mendemonstrasikan hasil diskusinya. Ini ada tugasnya, kalian masing-masing ketua coba diambil kertas dan pensilnya, ada yang menulis, ada yang berdiskusi. Baik anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah habis, masing-masing dari kelompok kalian sekarang berdiri untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil diskusinya berdasarkan dari topik atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ustadz. Masing-masing kelompok yang lain dipersilahkan untuk mendengarkan dan juga nanti mengkritisi apabila hal-hal tersebut kurang sesuai dengan hasil pemikiran masing-masing kelompok yang lain ya. Baik, dimulai dari kelompok A. Coba demonstrasikan hasil diskusinya. Mengapa babi diharamkan untuk dimakan? Menurut kelompok A, karena sudah dilarang oleh syariat Islam dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Oke. Tepuk tangannya dulu buat kelompok A. Sekarang kelompok B. Coba, siapa yang mau demonstrasi? Mengapa makanan haram berpengaruh buruk kepada tubuh? Menurut kelompok B, karena hewan yang haram itu dilarang oleh syariat Islam sehingga dapat menciptakan perilaku atau sifat yang buruk dan juga dalam dunia kesehatan berpotensi menimbulkan penyakit dalam tubuh. Oke, tepuk tangan ke kelompok B.
Sekarang kelompok C dipersilakan untuk mendemonstrasikan hasil diskusinya. Contoh manfaat yang dapat kita diperoleh apabila kita menghindari hewan yang haram dikonsumsi. Jawaban: tidak boleh makan babi, kucing, dan elang. Oke, bagi. Tepuk tangannya buat kelompok C. Sekarang silakan kelompok D untuk demonstrasikan hasil diskusinya di sini. Berikan 3 contoh makanan yang haram untuk dimakan: babi, anjing, elang, kucing. Oke, semuanya kasih tepuk tangan buat kelompok D. Baik anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi tersebut mudah-mudahan materinya bisa lebih kalian pahami ya, sehingga bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anakku sekalian, coba kita simpulkan bersama-sama hasil pertemuan pada kali ini ya. Yang pertama apa? Semuanya dibaca. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan. Yang kedua, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam. Yang ketiga, jenis-jenis binatang halal itu semua hewan yang hidup di air, darat, dan udara, serta binatang ternak yang dihalalkan. Yang keempat, binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena diharamkan oleh Allah. Yang kelima, binatang haram, binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Yang keenam, jenis-jenis binatang yang diharamkan yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Untuk bisa lebih memahami materi pada pertemuan kali ini tentang bagaimana membiasakan untuk menghindari mengonsumsi binatang yang haram adalah Ustadz sudah kasih lembar kerja peserta didik ya. Nah, kalian dikerjakan di buku tulisnya lalu dikumpulkan kepada Ustadz ya. Baik anak-anakku sekalian, coba kita sebelum menutup pertemuan pada kali ini kita coba refleksi sejenak. Apabila mungkin sebelum-sebelumnya ada di antara kalian, keluarganya atau teman-temannya sebelumnya terindikasi mengonsumsi hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah, kalian sebagai sesama umat Islam, yang pertama yang harus kalian tindak lanjuti adalah mengingatkan teman-temannya apabila ada teman-temannya mengonsumsi hewan-hewan yang haram, seperti misalnya makan ular atau makan kalajengking, karena itu hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Atau ketika kalian melihat temannya cara menyembelih ayam atau sapi dan juga kambing tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya pisaunya itu kurang tajam, maka sebaiknya kalian diingatkan ya. Diam. Oke, baik anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini materinya itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bersama. Alhamdulillah. Akhir kata dari Ustadz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.